Bagaimana kita tahu orang telah meninggal sementara masa hidupnya dia berutang pada orang lain? Kita menyampaikan kepada ahli bait, sampaikan kepada dia. Assalamualaikum Pak Haji. Waalaikumsalam. Pak Haji punya bini? Iya. Sudah meninggal? Alhamdulillah sudah meninggal dia. Ini catatan bini Pak Haji kemarin minjam emas sama kami. Maka ini mesti dibayar Pak Haji. Ya, saya tahu itu. Min ba'di wasiyatin yusi biha audain. Setelah dikeluarkan wasiat dan dibayarkan hutang. Keluarkan wasiat, tak boleh dari 3/4 harta, bayarkan hutang, baru harta warisan boleh dibagi. Jangan bagi harta warisan sebelum keluarkan wasiat dan hutang. Ruko ini bermasalah, jangan dibeli. Kenapa ruko bermasalah? Karena belum bayar hutang, tapi wasiat sudah dibagi, kena. Sat night move on. Nah, ini pasti yang punya acara anak muda nih. Kalau anak-anak muda itu pakai Inggris, Sat night move on, sharing bersama Ustadz Hanan At-Taki dan Bilal At-Taki. Sabtu 30 September jam 18.30. Ingat, Sabtu 30 September jam 18.30, lapangan parkir Masjid Raya An-Nur. Tapi tak seramai Ustadz Muzammil Hasballah dulu waktu dia masih lajang. Sesudah dia menikah, hari duka cita nasional. Banyaklah anak-anak gadis meraung meratap. Jangan kalian bersedih, masih banyak yang ganteng-ganteng. Tapi hafalan Qur'annya lah juz 30. Hadiri, Sat night move on, sharing. Yang punya grup remaja masjid sana, yang punya grup WA sana, datang, ramaikan. Jangan lupa kunci motor, simpan helm. Karena kejadian itu terjadi bukan hanya karena ada niat dari pelakunya, tapi juga karena ada kesempatan. Jangan gara-gara motor kalian hilang, helm hilang, di-share kemana-mana, akhirnya orang tak mau mengaji. Ini pun juga menutup pintu hidayah. Na'udzubillah. Stangnya dikunci, ban depannya digembok, rantainya digembok, beli pula rantai panjang, ikatkan ban belakangnya itu ke pokok kurma samping Anda. Hilang juga takdir. Jangan kunci tinggalkan. Tak kau kunci, tawakal Allah. Itu bukan tawakal, bonga. Saya mau nanya, bagaimana cara berkomunikasi ta'aruf sesuai syariat Islam? Kami yang tak dalam satu kota nih Pak Ustadz. Kamu suka sama dia? Ya, dia anak mana? Anak Pekanbaru. Nanti saya carikan di mana rumahnya. Dia ini nampaknya jamaah Ustadz Somad. Ini ciri-cirinya. Nanti saya cari bapaknya. Pak, ini ada jamaah dari Bandung. Suka dia sama anak bapak. Mau kenalan. Saya tak mau Ustadz yang mengenalkan. Saya maunya Ustadz Mustafa Umar. Bawa Ustadz Mustafa Umar. Kebetulan dia ini orang Batak. Cari Ustadz Saidul Amin. Biar bahasanya. Halak hita sasudina. Oh, lo masude kata dia. Jajaknya. Kebetulan dia orang Minangkabau. Cari Ustadz Minangkabau. Yoba suawa. Iko sia ko iko orang awak. Dakek Jawa. Oh balanci-lancian air rumahnya kamu kuawak. Terima kopi aman laweh mah. Oke aja insyaallah jadi dia. Nah, orang Sunda cari yang Ustadz Sunda. Kumaha atuh dawang. Isbal dikarenakan sombong atau tidak, semuanya adalah dosa. Waktu melaksanakan mulai banyak nyamuk, mau pakai autan atau yang sejenisnya, saya merasa ragu. Buatannya bercampur dengan aram. Bagaimana kalau saya sholat dalam kelambu tempat saya tidur? Apa yang mau ditanyanya? Isbal dikarenakan sombong atau tak sombong, semuanya adalah dosa. Ente baca buku siapa? Saya baca buku Imam Syafi'i. Imam Syafi'i itu salaf. Kata Imam Syafi'i, kalau tidak sombong tidak dosa. Yang bilang sombong tak sombong dosa Ustadz ente. Ustadznya ngaji pakai laptop, laptopnya mati, hadisnya hilang. Saya Ustadz Imam Syafi'i yang ngomong, nggak sombong nggak berdosa, kata Imam Syafi'i. Kalau masuk neraka Imam Syafi'i, saya ikut sama Imam Syafi'i masuk neraka. Nasirus sunnah, penolong sunnah. Sombong baru masuk neraka, tak sombong tak apa-apa, kata Imam Syafi'i. Waktu melaksanakan Qiyamul Lail banyak nyamuk, mau pakai autan sejenisnya saya ragu. Kalau buatannya bercampur dengan yang haram,
Kalau tidak ada campurannya haram, ya pakailah. Di dalamnya itu Pak Ustadz ada yang haram, ada babinya. Ya jangan pakai babi. Cari yang lain yang tak pakai babi. Pakai yang herbal, pakai serai, pakai tanam-tanaman, digosokkan ke kaki yang alamiah. Tanya orang-orang tua kita, ada tanam-tanaman kalau ditanam itu pakai cengkeh, pakai kayu manis, nyamuk lari semua, hilang baunya. Bagaimana kalau sholat dalam kelambu tempat saya tidur? Sah. Kalau dulu kelambunya tinggi, jangan kelambu setengah tiang. Kelambu tinggi, ada kelambu yang 2 meter tinggi. Jangan kelambu jaga orang pondok durian. Mohon penjelasan Ustaz mengenai sholat subuh sujud sajadah. Nama sujudnya tilawah, nama ayatnya sajadah. Ada imam yang baca ayat di rakaat pertama sampai habis. Ada pula imam yang baca ayatnya dari rakaat pertama disambung ke rakaat kedua. Mana yang lebih tepat? Yang sunnah rakaat pertama alif lam mim tanzil sampai habis. Rakaat kedua hal ata alal insan hinum minad dahri lam yakun syai'am mazkura sampai habis. Kalau dia tak buat begitu sunnah juga, tapi tidak selengkap yang ini. Sunnah setengah namanya. Setengah sunnah, tapi dia sudah buat sunnah. Hari ini Ustadz keren. Ustadz, saya mengikuti pengajian di salah satu masjid. Kebetulan waktu itu buka puasa bersama. Kemudian masuk waktu azan maghrib. Muazin mengucapkan waktu berbuka telah masuk. Kemudian di azan sebagian jamaah menganggap kata-kata sebelum azan itu bid'ah. Yang saya tanyakan menurut pandangan Ustadz macam mana? Bid'ah lah itu, karena tak ada zaman Nabi. Pak, silakan berbuka Pak, waktu sudah masuk. Tidak bid'ah, ngasih tahu orang. Karena dia ragu masuk apa tak masuk. Begitu juga dengan bunyi tit, 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 tit. Itu kan alat pemberitahuan. Di Makkah pun dipakai orang. Tower, Zam-Zam Tower, jam gadang kecil orang awak. Tiba-tiba berubah warnanya, warna lampunya. Mengasih tahu, tak bersuara, pemberitahuan. Ada ngasih tahu lewat gambar, ada ngasih tahu lewat lampu, ada ngasih tahu lewat suara. Kepada Bapak Ibu sekalian, sudah masuk waktu berbuka, silakan makan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tidak bid'ah. Dia tak menambah-nambah azan. Yang menambah azan itu ditambahnya azan dengan 3 kalimat. Azan Syiah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Aliyan waliyullah. Asyhadu anna Aliyan hujjatullah. Ditambah satu lagi setelah hayya 'alal falah. Hayya 'ala khairil amal. Nah, itu bid'ah, menambah-nambah azan. Kredit rumah lewat bank syariah itu riba? Tak riba. Akadnya permodalan. Kenapa tak riba? Ini Quran, bukan rumah. Ini rumah. Ini bank syariah. Ini orang yang mau beli rumah. Sekarang contoh kedua, ini rumah. Ini bank konvensional, ini orang yang mau beli rumah. Saya tunjukkan di mana letak ribanya. Assalamualaikum bank konvensional. Selamat pagi. Dia tak mau pakai assalamualaikum. Selamat pagi. Saya mau beli rumah, mau pinjam duit 200 juta. Pinjam duit. Kita beli rumah itu cash, tapi duit membeli itu angsur. Duit sama duit riba. Disitulah letak ribanya. Karena pinjam 200, bayar 250. Riba. Di bank syariah datang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Bapak. Patutlah Bapak tu rajin ke bank syariah, kata bini. Saya mau pinjam duit. Kami tidak melayani peminjaman duit Pak. Untuk apa Pak? Saya mau beli rumah. Oh, kalau gitu akad Bapak murabahah, permodalan, modal untuk beli rumah. Di mana rumahnya Pak? Di sini, sini, sini. Kami beli rumahnya Pak. Rumah itu pun dibeli oleh bank syariah. Sekarang rumah milik bank syariah. Lalu saya beli rumah itu dengan cicil. Maka akadnya uang dengan barang atau uang dengan uang? Uang dengan barang.
Nampak bedanya. Uang dengan uang riba, uang dengan barang tidak riba. Orang yang tak paham disamakan. Alah, sama aja itu semua. Tak sama, kepala ente yang tak bisa menangkap. Ya Muhaimin ya salam, salimna wal muslimin. Ya Muhaimin ya salam, salimna wal muslimin. Bin Nabi khairil anam wa bi ummil mu'minin. Bin Nabi khairil anam wa bi